Selamat datang di YouTube Mas Buruh Channel. Kali ini Mas Buruh Channel mau membahas apa itu tes psikotes. Tes psikotes merupakan salah satu tahap seleksi kerja yang sering diterapkan oleh banyak perusahaan, baik perusahaan besar atau jenis perusahaan yang masih masuk golongan startup. Psikotes berfungsi untuk mengenal watak dari seseorang seperti attitude, personality, interest, dan juga intelijensinya. Hasil dari psikotes berperan besar untuk menentukan apakah kamu cocok untuk diterima bekerja di perusahaan tersebut atau tidak. Tidak ada istilah salah atau benar dalam mengerjakan sebuah soal psikotes, yang ada hanya cocok atau tidaknya kamu untuk bekerja dengan perusahaan atau posisi jabatan yang dimaksud. Pada umumnya ada 8 jenis soal psikotes yang harus kamu kerjakan. Soal-soal ini membutuhkan konsentrasi yang baik dan setiap satu jenis soal psikotes masing-masing akan diberikan waktu untuk menyelesaikannya. Nah, biar persiapan lebih matang ketika kamu akan melamar kerja, ini dia beberapa jenis soal psikotes untuk tes seleksi kerja yang harus kamu ketahui. 1. Tes psikotes untuk kemampuan verbal. Tes kemampuan verbal ini meliputi sinonim, persamaan kata, antonim, lawan kata, analogi dan kolerasi makna. Tes ini untuk mengetahui kemampuan kamu dalam menghadapi suatu kondisi. Selain itu juga berfungsi untuk penilaian seberapa jauh kamu menebak dan memahami sebab akibat dari suatu permasalahan. Untuk mengerjakan tes ini yaitu kamu harus mengingat sebanyak-banyak kosakata dan juga artinya. Biasanya tes ini terdiri dari 40 soal, di mana soal-soal tersebut berisi antonim, sinonim, dan analogi dari suatu kata. Untuk tes ini kamu juga harus pintar-pintar berlogika dan daya konsentrasi yang tinggi jika ingin mengerjakannya dengan baik. 2. Tes psikotes warteg. Tes ini untuk mengetahui karakter yang ada dalam diri kamu, seperti kemampuan menyelesaikan masalah, keuletan, cara beradaptasi, kemauan dan lain sebagainya. Di dalam tes ini kamu akan diberikan kertas yang berisi 8 kotak yang memiliki pola berbeda-beda, mulai dari garis lengkung hingga sebuah titik. Tugas kamu adalah menggambar dari lanjutan pola-pola yang ada dalam soal sesuai dengan imajinasi dan kreativitas kamu. 3. Tes psikotes logika aritmatika. Jika kamu melamar posisi yang melibatkan banyak kegiatan menghitung dengan rumus seperti data analis, finance atau software engineer, pasti akan ditemukan oleh soal psikotes logika aritmatika. Pasalnya, dalam tes tersebut terdapat deretan angka yang harus dipahami polanya. Deretan angka tersebut harus bisa kamu pecahkan lewat pembagian, perkalian, pengurangan, penjumlahan, pecahan angka, dan juga persentase. Daya fokus dan konsentrasi yang tinggi sangat diperlukan ketika melakukan jenis soal seperti ini. 4. Tes psikotes logika deret gambar, penalaran. Tes ini memiliki konsep yang hampir sama dengan tes logika aritmatika. Adapun yang membedakan adalah penggunaan media gambarnya yang menggunakan 3 atau 2 dimensi. Kunci dalam mengerjakan tes ini adalah konsentrasi. Perhatikan betul-betul polanya. Jangan lewatkan detail sekecil apapun, seperti penempatan titik atau perputaran warna. 5. Tes Kraepelin, Pauli, koran. Tes psikotes Kraepelin, Pauli atau populer dengan tes koran merupakan tes perhitungan sederhana dan juga bisa dikatakan terlihat agak mudah. Tugas kamu dalam mengerjakan tes ini hanya menjumlahkan deretan angka-angka dari mulai 0 sampai 9 yang tersusun dengan vertikal. Tetapi, jangan senang dulu karena angka-angka yang harus dijumlahkan ternyata cukup banyak. Mirip dengan lembaran koran yang dipenuhi deretan angka, tes koran ini cukup melelahkan dan menguras konsentrasi karena banyaknya jumlah angka berderet yang harus dijumlahkan. 6. Tes menggambar orang atau menggambar pohon. Pada tes psikotes ini, penguji akan menyuruh kamu untuk menggambar pohon di kertas ukuran A4.
dalam tes ini adalah tidak diperkenankan untuk menggambar pohon kelapa atau tumbuhan yang berukuran kecil. Gambar pohon yang harus dibuat adalah pohon yang memiliki ranting. Sama halnya dengan menggambar manusia, pada tes ini bukan dinilai dari keindahannya melainkan penguji akan melihat karakter dan kepribadian kamu. Khusus untuk tes menggambar manusia, gambarlah manusia seproporsional mungkin sebaik yang kamu bisa dengan anggota tubuh yang lengkap dan komposisi wajah yang seimbang. 7. Tes Psikotes Edwards Personal Preference Schedule, EPPS. Di antara tes-tes psikotes yang ada, tes psikotes EPPS bisa dikatakan adalah tes yang paling mudah. Tujuan dari tes psikotes ini adalah untuk mengetahui kepribadian dan karakter kamu dengan detail. Walaupun tesnya mudah, jangan menjawab dengan asal, karena yang dilihat dari tes ini adalah konsistensi kamu dalam menjawab soal. Berusahalah menjawab semua pertanyaan yang ada dalam soal tersebut, walaupun tidak sesuai dengan kepribadian, karena akan ada banyak pertanyaan yang diulang-ulang, akan terdeteksi dengan mudah apakah kamu jujur atau tidak ketika menjawabnya. Tahap ini biasanya melihat kepribadian dan kesesuaian dengan pekerjaan, makanya tes ini juga bisa digunakan sebagai acuan seperti apa suasana kerja nanti baik dari budaya dan sistem yang diterapkan di tempat kerja tersebut. 8. Tes Army Alpha Intelligence. Tes ini sering diujikan dalam psikotes selain tes warteg, Pauli, verbal, aritmatika, menggambar dan lain-lain. Setiap tes memiliki kesulitan masing-masing. Adapun tes Army Alpha ini memiliki soal terdiri dari 12 soal. Dalam tes ini kita akan diuji tentang daya tangkap, ketelitian, kecepatan, dan ketepatan dengan soal yang telah diberikan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk bisa teliti dan menjaga konsentrasi kita dengan instruksi yang diberikan oleh narator sebelum mengikuti tes psikotes. Persiapkan secara baik dari segi materi hingga mental dan fisik. Usahakan kamu tidak terburu-buru dalam mempelajari jenis-jenis soal tes psikotes, setidaknya 1-2 minggu sebelum tanggal yang ditetapkan pada undangan tes dari perusahaan. Usahakan sebelum mengerjakan tes tenangkan diri kamu agar konsentrasi kamu tidak pecah. Jangan lupa untuk mengisi perut kamu terlebih dahulu sebelum mengerjakan tes karena tahap psikotes bisa memakan waktu yang lama dan keadaan perut yang kosong akan membuat kamu mudah lelah dan menghilangkan daya fokus. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, like dan subscribe YouTube Mas Buruh Channel.